yang kemarin dengan kasus Mas Andika itu yang kacanya dipecahkan seperti itu. Nah, untuk Mas Andika dan Dokter Tirta juga mungkin kalau bisa nanti menjawab pertanyaan saya, bagaimana pengamanan untuk saat ini untuk diri sendiri? Apakah menambah misalnya dari pihak-pihak keamanan, minta pengamanan dari polisi seperti itu? Belum mau jawab Pak. Apa tuh keamanan dari kita sendiri gimana? Nah, alhamdulillah kita menjaga keamanan diri kita masing-masing. Kalau misalkan ada kenapa-kenapa ya kita akan laporkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi minta pengamanan tidak Dokter Tirta? Misalnya dari pihak kepolisian sekarang menambah pengamanan di sekitar. Nggak ada sih. Kita masih nganggap itu kecerobohan dari kami dan ya mungkin karena kami yang tidak terlalu meremehkan bahwa itu kondisi lagi buka puasa, jadi tilap sih. Jadi menjaga diri sendiri dulu. Tapi kalau butuh keamanan khusus, sampai sekarang sih belum terpikirkan. Tapi kalau yang penting kalau ada apa-apa, sudah disuruh standby buat telepon. Tapi alhamdulillah sekarang kalau saya kemana-mana nggak sendiri. Maksudnya tetap satu tim, yaitu saya, Andika, Edwin, dan kawan-kawan. Tapi terpisah dari beberapa mobil relawan. Jadi sekarang kita nggak mau kalau misalkan kita ke tempat sendirian gitu, terus membawa barang berharga, enggak. Emang kejahatan ada karena ada kesempatan. Jadi saya sama Andika sendiri khususnya lebih pada awareness pada diri sendiri sih Kak. Tapi intinya kalau ada apa-apa, saya standby telepon untuk polisi sesuai hukum. Kayak kemarin, nah, itu benar-benar kejadian yang di luar kontrol sih. Soalnya kita awal mula kemarin benar-benar cuma mampir, mau beli minum, balik-balik kayak gitu. Dan itu ada, kita nggak terpikirin karena di sana tuh ada 7-8 mobil. Dan ada 6 warung yang emang itu terang banget. Jadi ya mungkin karena salah kita sendiri sih meletakkan di situ. Kita nggak kepikiran sih kemarin untuk membawa berkas kayak gitu. Nah, sejauh ini kalau Dokter Andika sendiri, Dokter Tirta sendiri melihatnya bagaimana? Apakah sudah ada dugaan-dugaan gitu? Siapa pelakunya Kalau yang mengambil ini? saya Karena melihat ini tren sih mungkin karena mereka juga melihat udah stuck ekonomi, jadi mereka melegalkan segala cara yang melanggar hukum. Jadi ini alasan kepada kita semua orang awam untuk lebih aware dan mungkin di rumah aja kalau nggak penting. Ini udah justru jelas, berarti kalau bisa di rumah aja. Kalau kalian emang nekat keluar, ya tetap jaga keamanan dan jaga kebersihan. Gitu. Karena sekarang kejahatan ada karena kesempatan gitu. Banyak orang kepepet akhir-akhir ini. Itu sih yang saya fokuskan. Jadi ini justru dukungan sesuai dengan pemerintah di rumah aja. Soalnya daripada kita aja yang itu udah ada stiker loh mobil kami. Udah ada stiker mobil relawan, sudah ada perlindungan, tapi ya emang namanya kejahatan karena kesempatan. Emang tidak mengenal siapapun latar belakangnya. Tapi Dokter Tirta, kalau kita melihat dari peristiwa ini, yang diambil pelaku ini justru tidak lebih kepada misalnya barang-barang berharga, justru dia mengambil dokumen-dokumen itu. Dokumen itu sebenarnya ini bagaimana? Banget. Itu laptop ya mereknya udah lama, udah hampir 8 tahun, terus ya mungkin saya tetap positif sih, soalnya datanya itu saya masuk ke amplop coklat. Mungkin si pelaku itu mengira amplop coklat ini isinya uang, karena kan biasanya kalau mobil ngambil uang tunai kan diletakkan amplop coklat. Jadi saya positive thinking-nya itu adalah mungkin ini uang gitu loh. Mungkin dia nggak punya uang, jadi ya udahlah ya. Jadi saya tidak mau membesarkan ini ke banyak netizen bilang, wah ini konspirasi, ini pasti terkait. Saya sih insya Allah mungkin si maling ini ngertinya dia uang gitu, dan itu laptop. Ya saya nganggepnya seperti itu. Tapi itu laptop dijual juga nggak akan laku Kak, orang itu merek tahun 2010. Dokter Tirta, sedikit komentarnya. Kalau menurut Dokter Tirta sendiri ini, kan kondisi sekarang memang banyak sekali masyarakat yang mengaku bahwa mereka kesulitan dari bidang perekonomian gitu dalam kondisi COVID-19 ini. Nah, Dokter Tirta sendiri melihat semakin tingginya tingkat kejahatan dan kriminalitas saat ini. Apakah memang sangat berpengaruh sekali karena kondisi perekonomian kita, atau memang mereka ada rasa ya memang ini adalah sebagai peluang kita bisa melakukan tindak kejahatan? Kalau kami tanya Polda kemarin, Polda dan warga sekitar mengatakan emang daerah-daerah situ itu emang begalnya lumayan banyak gitu, dan ternyata dari setiap bulan lalu, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu tuh emang ada kasus di situ, dan beda-beda, ada yang curanmor, ada yang dipecah juga. Jadi emang menurut kami sih emang daerah situ emang rawan kejahatan. Gitu. Emang udah diapalin gitu, dan diperparah ini ya kita tahu lah ekonomi lagi jelek-jeleknya sekarang ya karena COVID yang menghancurkan semua segmen, tapi ya emang sudah rawan ditambah dengan faktor pendukung. Jadi
kita harus lebih hati-hati sih sekarang, lebih aware pada diri kita masing-masing, terutama yang masih kerja di jalan harus aware. Mungkin sedikit dokter, bagaimana nih untuk orang-orang yang masih harus bekerja di jalanan, karena banyak masyarakat yang menolak untuk tetap tinggal di rumah karena ini balik lagi kondisi perut seperti itu dokter. Kalau untuk teman-teman yang kerja di jalanan dan emang buat cari uang, jadi buat nafkah, saran kami sih, saya dan Andika, kalau bisa orang-orang ini menjaga dirinya, entah pakai masker, cuci tangan, pulang rumah juga ganti baju, tidak langsung megang keluarga, dan yang terpenting menjaga keamanan diri sendiri karena lingkungan emang sepi. Jadi jangan sampai kita itu tertidur di pinggir jalan, usahakan ya cari teman lah kalau ojol gitu loh. Tapi kalau sampai malam-malam usahain kalau berhenti di PSPBU. Karena jangan meninggalkan barang berharga di mobil kayak saya, nanti dimaling lagi. Itu sih saran saya Kak, ini kembali ke Dok Siarga. Oke, baik, terima kasih Dok Tirta informasinya. Ya. Oke, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Mas Andika yang juga mau bergabung sama kita di Suara Jakarta. Semoga segera ada titik terang ya dari peristiwa ini, Mas Andika. Tetap aman gitu. Oke. Amin. Baik. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan sejumlah narasumber. Dan saya Gesmisi Tanggal beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.